kalian semuanya siap? Kayati mau sapa dulu. Hai, adik-adik kami dari GKPS Nongsa, shalom. Shalom. Iya. Kayati mau dengar suara adik-adik kami dari GKPS Karimun, shalom. Shalom. Yes. Adik-adik kami dari GKPS Tiban Maranatha, shalom. Shalom. Wow. Yang terakhir jangan lupa adik-adik kami dari GKPS Senepanas, shalom. Ih, luar biasa. Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Siap, Kak. Ya, hari ini kita akan memulai ibadah kita dan temanya Aku Anak Jujur. Oke, sekali lagi, Aku Anak Jujur. Ayo, semuanya pengen jadi jujur kan? Iya, Kak. Pasti. Yuk kita mulai. Bangkit berdiri. Ya bangkit berdiri semuanya. Kita akan nyanyi buka tutup. Hei, tahu gak lagunya? Ikuti kakak-kakak ya. Dan jangan lupa lihat di sini ada kakak-kakak kami yang cantik. Ada Kak Warni dan ada Kak Friska. Shalom kakak. Yes. Yuk buka tutup. Ikuti gerakannya ya. Yesus. Oke. Kamu dengar gak ya? Tuhan panggil kamu loh. Ya, kita sama-sama nyanyi yuk. Tuhan sedang memanggil kita. Dengar dia panggil nama saya. Masih tetap berdiri ya. Yuk. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan.
biasa, adik-adik yang kami kasihi, adik-adik yang kami cintai, kamu boleh duduk kembali. Kita persiapkan hati kita ya untuk kita berdoa di hadapan Tuhan, untuk memulai ibadah kita. Kita bernyanyi satu lagu, Jesus Loves Me. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam keterbatasan kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, tapi kami percaya Tuhan melihat dan menolong kami satu persatu untuk bisa bersiap, untuk bisa beribadah secara daring. Biar kiranya Tuhan, Engkau menolong setiap kami, terlebih adik-adik kami sekolah minggu, untuk mereka bisa berkonsentrasi, untuk mereka bisa menyiapkan diri, mengikuti ibadah sekolah minggu GKPS Resort Batam. Biar kiranya Roh Tuhan saja hadir di dalam hati pikiran anak-anak kami, sehingga bisa mengikuti ibadah dengan baik. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah yang menuntun kami dan mengarahkan kami untuk bisa memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay. Adik-adik sekolah minggu yang luar biasa, kamu adalah anak-anak yang diberkati Tuhan. Kak Yanti percaya ketika kamu mengandalkan Tuhan, kamu tidak akan merasa takut. Ketika kamu bersama Tuhan, ada orang-orang yang tidak suka terhadap kamu, pasti bisa kamu atasi. Kak Yanti percaya itu. Mari kita bersama sebagai anak-anak dari GKPS, yuk kita nyanyikan Marhasoman Yesus. Jesus, marhasoman Jesus, Simon ang itaon. Marhasoman
berhasoman Yesus, berhasoman Yesus, lalu simbolisi berhasoman Tuhan Yesus, kita modang notong-tong. Berhasoman Tuhan Yesus, saya modang kita. Ikuti gerakan dari kakak-kakak sekolah minggu ya sayang ya. Engkau Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Yesus, hasoman intong tong. Ningon joma porus, ningon joma porus, simbolis musuhi. Tuhan Yesus hasoman tong, lau mengimbang dosai. Asis saut sonang kita, dosi sadogani. Yes, benar sekali. Engkau berhasoman Tuhan Yesus, simbolis pasti lari terbirit-birit. Ya pasti, karena semuanya itu bersumber dari Tuhan dan kekuatan dari Tuhan Yesus. Ada amin adik-adik sekolah minggu? Amin. Luar biasa. Tiba saatnya untuk kita hari ini mendengarkan titah dari teman-temanmu. Kita akan dengarkan titah yang ke-9 yang disampaikan oleh teman-teman kamu dari GKPS Nongsa. Titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Amin. Titah pasiakon, ulang hora manak sihon, hata nasotongon, marimbang hasoman jolma. Wah, hebat. Terima kasih untuk adik-adik kami dari GKPS Nongsa yang sudah menyampaikan titah. Very good. Ya, kamu sudah memberikan yang terbaik dan Kak Yanti berharap dan semua kakak-kakak sekolah minggumu berharap kamu melakukan titah itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Baik adik-adik kami, kita akan dengar firman Tuhan. Mari sama-sama yuk siapkan hati, pikiranmu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita bertumbuh di dalam firman. Firman-Ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Yuk dengan lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik kami, kita katakan firman-Ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Firman Tuhan, firman
Kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah aku, tolonglah adik-adik sekolah minggu kami untuk boleh dengar-dengaran firman Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini, kami boleh beribadah, kami boleh disegarkan oleh puji-pujian, dan sekarang siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Tuhan menyertai dan melindungi kami semua untuk dengar-dengaran firman-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nats firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan ini akan dibacakan oleh Kak Helmina dan Kak Yanti. Kita akan bercerita tentang Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya, maka sangatlah ketakutan. Semua yang mendengar tentang hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekian tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah semua jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Wah, adik-adik, luar biasa. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Adik-adik, sesudah Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-muridnya hidup bertolong-tolongan, hidup berdampingan. Mereka mempersembahkan apa yang ada pada mereka kepada Rasul untuk membantu orang-orang yang susah. Nah adik-adik, seperti firman Tuhan tadi, Ananias dan Safira waktu itu juga. Tapi mereka tidak jujur. Mereka menjual tanah. Wow. Menjual tanah, uangnya 2 kantong. Terus tadi katanya sepakat berdusta, Ananias dan Safira. Wah, kemudian tadi apa kata firman Tuhan?
ditanya sama Rasul Petrus, Ananias tidak jujur. Apa akibatnya? Putuslah nyawanya. Putuslah nyawanya itu artinya mati. Adik-adik kemudian ditanya lagi ya, katanya Safira tidak jujur juga, bohong juga. Terus bagaimana akhirnya? Juga mendapat hukuman mati. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajak kita belajar untuk berkata jujur, berbuat benar. Kepada siapa? Kepada mama papa, kepada teman-teman, kepada guru, kepada siapa saja kita harus berkata jujur. Kita harus berbuat jujur. Anak yang tidak jujur tidak disukai Tuhan. Tuhan tidak suka perbuatan yang tidak jujur. Setiap perbuatan yang tidak jujur, setiap perbuatan yang berdusta pasti mendapat hukuman. Kak, Tuhan kan gak ada. Siapa bilang Tuhan ada di mana kita berada? Maka Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, sebab Tuhan melihat kejujuran kita. Adik-adik, siapa yang pernah tidak jujur? Kakak juga pernah tidak jujur. Siapa yang yang pernah uang persembahannya dibuat untuk jajan? Iya. Siapa yang pernah perbuatannya tidak jujur, pura-pura tidak tahu? Ya, Tuhan tidak suka. Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Kalau adik-adik, kalau kakak pernah melakukannya, kita harus berubah. Kita harus minta ampun kepada Tuhan. Karena perbuatan tidak jujur, berdusta, tidak disenangi Tuhan. Adik-adik, kalau kita tidak jujur, kalau kamu tidak jujur, apa yang terjadi? Nah, orang tidak percaya kepada kita. Orang tidak akan percaya kepada adik-adik. Kalau kita tidak jujur, apa yang terjadi? Kita juga ketakutan ya. Karena tadi itu dia, tidak jujur. Pasti hati kita kacau. Nah adik-adik, hari ini Tuhan meminta semua adik-adik sekolah minggu, Tuhan meminta kakak untuk jujur, berbicara jujur, berbuat yang jujur. Supaya apa adik-adik? Supaya adik-adik semua disenangi oleh Tuhan. Supaya adik-adik semua dipercaya oleh orang lain, dipercaya oleh teman, dipercaya oleh guru, dipercaya oleh semua orang. Ketika kita dipercayai, kita menyenangkan hati Tuhan. Yuk berlomba-lomba menjadi anak jujur, supaya Tuhan Yesus semakin senang dengan adik-adik, dengan anak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Tuhan Yesus mengajarkan kami harus menjadi anak yang jujur. Biarlah Tuhan yang memampukan semua adik-adik sekolah minggu boleh tampil beda, boleh menjadi anak yang menyukakan hati Tuhan, jujur dalam perkataan dan jujur dalam perbuatan, supaya Tuhan Yesus senang dan nama Tuhan semakin termulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik sekalian, kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Yuk
Ananias dan Safira yang tidak jujur, ada hasil yang tidak baik kalau kamu tidak jujur. Yuk, mari kita katakan janji kita ya kepada Tuhan untuk kita jujur kepada siapa saja. Kita bernyanyi, aku mau jadi anak jujur. Luar biasa. Ini adalah satu hadiah ketika seseorang mengatakan jujur, good, hebat. Luar biasa. Oke, mari jadi anak-anak yang jujur. Aku mau jujur. Yuk kita katakan sama-sama. Aku mau jujur. Very good. Ya, jangan lupa setiap ibadah ada yang harus kamu hafal adik-adik. Apa coba? Hari ini kita belajarnya dari mana? Yang mau kita hafal yang mana? Yuk, lihat di Alkitab. Masih ada Alkitabnya kan? Masih di depannya kan Alkitabnya? Kalian berharap masih di situ. Jangan disimpan. Belum selesai ibadahnya. Kita lihat yuk, dari mana ayat hafalannya? Lukas 16 ayat 10a. Sekali lagi, Kak Yanti sebutkan. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Jangan lupa ya, sekali lagi yuk.
barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Mudah bukan? Nanti kakak-kakak sekolah minggu akan tanya kamu ya, bisa kamu kirimkan videomu? Boleh, tidak masalah. Tunjukkan ekspresimu, tunjukkan gayamu, tunjukkan kreasimu dalam mengingat kebenaran firman Tuhan. Baik adik-adik, sebagai ucapan rasa syukur tidak lupa ya yang mau memberi persembahan. Tahu kan apa ini? Iya, kantong persembahan. Adik-adik kami yang kami kasihi, mari bersama-sama berikan yang terbaik untuk Tuhan dengan persembahan kamu yang sudah kamu siapkan. Nanti bisa kamu berikan ya kepada kakak sekolah minggu kamu ketika kamu datang ke gereja. Akan ada waktu kita akan bertemu. Yakin dan percaya kita akan bertemu kembali. Tidak lagi seperti daring saat ini. Oke, baik, kita akan berikan persembahan dengan satu pujian. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan hati yang rela. Jujur ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa ucaplah syukur, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik sekolah minggu, kita akan menutup ibadah kita. Mari bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkati persembahan kami ya Tuhan, berkati juga tangan-tangan yang mengelolanya. Tuhan Yesus, berkati juga Mama dan Papa adik-adik sekolah minggu, supaya boleh menolong adik-adik sekolah minggu bertumbuh menjadi anak yang jujur, bertumbuh menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa supaya keadaan semakin baik. Kami rindu bersekolah minggu. Biarlah Tuhan yang mengajari kami semua untuk boleh tertib, boleh menjaga protokol kesehatan, melakukannya dengan teratur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa
untuk semua guru-guru sekolah minggu maupun abang atau kakak yang berusaha untuk menyiapkan ibadah sekolah minggu online ini supaya tetap sehat dan tetap boleh bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji termulialah namamu. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami hagenup, pasada uur nami, aset orang ganup, semboi dalam nami, salah kana torsa, dobham hasomanami, torang agi hujah. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Hores Bema Hitam. Horas Bema Hitam, Horas Bema Datongon, Hidau Inadohon, Horas Bema Hitam, Horas, Horas, Horas. Tetap sukacita, tetap menjaga kesehatan, salam sehat. Dadah.